Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binizamin wa tabqudan. Sebelum dimulai pembelajaran, saya absen dahulu, saya cek siapa yang tidak hadir. Ketua Agus yang hadir, yang tidak hadir ada berapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah ya. Nihil hari ini berarti. Alhamdulillah. Hadir semua. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, kita awali membaca basmalah. Semoga dalam pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pengetahuan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang dapat meningkatkan keimanan kita, terutama dalam kita menjalankan agama Islam ini. Kita tidak tanggung, kita tidak tabu, apalagi sampai tidak tahu. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk bab pertemuan kali ini bab 6 ya, kita akan membahas tentang struktur. Langsung kita lihat TV-nya. Bab 6 tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Islam itu dalam mengambil hukum ada sumber-sumbernya. Ya, sumber-sumber hukum Islam atau yang sering disebut mashadirul hukmi, ya, masdarul hukmi, sumber pengambilan hukum. Ada berapa? Ada berapa? 4, ya, ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Keempat, qiyas. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tapi yang sering dipakai keseluruhan umat Islam tidak bisa meninggalkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran nomor 1 karena ini produk dari Allah, bukan produk manusia, bukan produk Nabi Muhammad sendiri. Ini hukum langsung dari Allah dan termasuk kitab suci umat Islam. Jangan sampai kalian tidak tahu Al-Quran itu apa, komposisinya apa, apalagi tidak bisa membaca. Ya, jangan sampai. Ya, bertahap, nanti setelah bisa membaca, kita pelajari isinya apa, kemudian kita amalkan. Oke, Al-Quran. Definisi Al-Quran. Sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya kasih mukadimah terlebih dahulu, ya, pengertian dari Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Siapa yang bisa? Aun. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa mukjizat dan akan dianggap ibadah apabila membacanya. Ya, itu Al-Quran, definisi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, tapi dari Allah. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah komposisi dan pembagian Al-Quran. Kita harus tahu apa itu komposisi atau isi dari penyusunan mushaf ya. Al-Quran itu komposisi di dalamnya itu apa saja. Ini belum membahas isinya, tapi komposisi dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027 huruf. Ini komposisi dari Al-Quran. Jangan sampai tidak tahu. Pertama, juz. Ya. Juz itu sepakat 30, tidak ada perbedaan ulama. Jangan sampai tidak tahu jumlah juz. Ya. Ada suatu cerita, ya, ada kalau nggak salah seorang pejabat berkunjung ke pondok pesantren tahfidz Quran, bertanya kepada salah satu santri, kamu sudah hafal berapa juz, nak? Saya sudah 30 juz, Pak. Lah kira-kira kurang berapa juz lagi? Ya. Berarti kan tidak tahu bahwa Quran itu sudah khatam. Ditanya lagi berapa juz lagi, berarti tidak tahu jumlah dari juz, ya. Juz dari Al-Quran 30, tidak ada perbedaan pendapat.
Kemudian surat. Saya di sini tidak membahas surat itu apa, ayat itu apa, ya, tidak membahas itu. Saya membahas jumlah surat dari Al-Qur'an itu ada 114 surat. Ini sepakat juga ini ya. Ojo sampai ya, jangan sampai sampean tidak tahu jumlah dari surat. Ironis juga ini ya, tidak tahu jumlah dari surat. Kemudian ayat. Nah, kalau ayat ini ada perbedaan pendapat. Pokoknya 6.000 sekian itu berbeda pendapat. Ini saya ambil yang pendapat sering dipakai adalah 6.666 ayat. Ya. Apalagi huruf, ini banyak beda pendapat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i 1 juta lebih. Nanti di situ kalau sampai buka Google itu ada rinciannya. Huruf nun ada berapa, huruf waw ada berapa. Di total itu ada 1.027.000 huruf dan metodologinya juga beda-beda. Ayat juga seperti itu. Al-Fatihah saja untuk menghitung 7 ayat juga beda. Memasukkan basmalah atau tidak itu ada perbedaan ulama. Kemudian dari 30 juz ini dibagi, ya pembagiannya ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Nabi Muhammad ketika diutus menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. Berarti antara tahun-tahun ini wahyu turun. Karena wahyu turun pasti setelah Nabi menjadi Rasul. Al-Quran turun ya, kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung utuh 30 juz. Tapi berangsur sesuai situasi dan kondisi. Kecuali ketika Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia, langit pertama itu satu utuh keutuhan 30 juz. Itu pada malam Lailatul Qadar ya. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama kali pada malam 17 Ramadan ya, diterangkan dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Berarti selama ini berapa tahun ini? 23 tahun. Turunnya wahyu berarti selama 23 tahun. Dibagi antara periode Makkah dan Madinah. Karena Nabi itu tidak di Makkah terus. Nanti hijrah ke Madinah. Ya. Berarti selama di Makkah yang wahyu turun, ya, selama Nabi masih di Makkah berarti perkiraan 13 tahun. Ya, ada yang mengatakan 12 tahun lebih. Karena 23 tahun ini secara global pasnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nanti dikotakan menjadi 23 tahun. Berarti lebih lama di Makkah. Di Madinah cuma 10 tahun. Jadi ini periode turunnya wahyu dibagi-bagi. Makanya ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah, kalian tahu? Kita buka dulu. Makkiyah. Makkiyah, definisi Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kita belajar ilmu tafsir ya, mana zala qoblal hijrah, mana zala qoblal hijrati walau fi ghairi Makkah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah walaupun turun di luar Makkah. Tapi ada yang mendefinisikan bahwa Makkiyah ini turun di Makkah. Ya, metodenya begitu. Kalau turun di Makkah namanya Makkiyah, tapi kalau pendapat yang kuat itu yang mana zala qoblal hijrah, karena Nabi itu tidak di Makkah terus. Ya, yang penting sebelum hijrah walaupun di luar Makkah tetap dinamakan Makkiyah. Untuk jumlah Makkiyah dan Madaniyah ini beda-beda juga. Ya, banyak pendapat dari ulama. Makkiyah jumlah suratnya itu 85 surat, kalau Madaniyah 29 surat. Ini saya ambil dari pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti Imam Buluki ini beda lagi jumlahnya. Sekarang ciri-ciri Makkiyah itu memiliki ayat atau surat yang pendek, kecuali pada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran panjang itu. Paling panjang surat Al-Baqarah, ayatnya 286. Terus terdapat kisah dari Nabi dan umat dahulu.
Karena cerita-cerita, kisah-kisah itu banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak hanya hukum saja Al-Quran isinya ya. Ada cerita umat-umat terdahulu diceritakan semua untuk apa? Diambil pelajarannya. Umat terdahulu seperti ini jangan sampai diikuti. Kemudian berisikan tentang akidah, pokok keimanan akhirat, dan berisi gambaran tentang surga dan neraka. Jadi selama di Makkah itu belum membahas ibadah-ibadah. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan, mengenalkan Tuhan Allah kepada masyarakat Makkah, ya, kepada orang Quraisy tentang Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi masalah akidah belum menjelaskan masalah ibadah. Kemudian juga menggambarkan tentang surga neraka itu selama periode Makkiyah. Sudah diterangkan untuk memotivasi atau untuk menakut-nakuti ya, agar dia mau masyarakat mau beriman atau kafir, sudah ada keterangannya semua. Tinggal memilih dia iman atau kafir. Kemudian banyaknya menggunakan ya ayuhan nas. Surat Makkiyah itu ciri-cirinya dari segi lafadz menggunakan ya ayuhan nas. Apa artinya? Wahai manusia. Wahai manusia, umum ini semua manusia. Karena masih sedikit yang Islam, masih sedikit yang iman. Jadi kata-katanya ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu ciri-ciri yang paling sering disampaikan itu lafadznya diawali ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Dan jarang menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang belum banyak yang beriman, masih minoritas. Orang Islam di Makkah sewaktu itu masih minoritas. Kemudian setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf yang singkat, namanya Fawatihus Suwar, ya, pembuka surat. Seperti alif lam mim, alif lam ra ha mim dan lain-lainnya, itu biasanya indikasi bahwa surat tersebut adalah Makkiyah. Oke, lanjut. Madaniyah. Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti cara definisi ilmu tafsir biasanya apa? Nazala ba'dal hijrati. Nazala ba'dal hijrati. Ayat atau wahyu yang turun ketika Nabi telah hijrah, setelah pindah ke Madinah, itu namanya Madaniyah. Walaupun ada yang mendefinisikan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Ciri-cirinya suratnya berisi ayat-ayat yang panjang. Panjang karena sudah mayoritas umat Islam di Madinah itu sudah mayoritas. Beda kalau di Makkah. Berbicara mengenai kedudukan dan ancaman bagi orang-orang munafik. Ya, walaupun sudah mayoritas, ternyata banyak orang munafik di Madinah. Ya. Makanya banyak ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik. Banyak menyebutkan tentang jihad serta pemberian izin berperang dan hukum-hukumnya. Jadi selama di Makkah itu dilarang berperang. Di samping masih minoritas untuk menguji keimanan orang Islam, jadi dilarang melawan. Ya. Diganggu, dicaci, dimaki oleh orang kafir, tidak boleh melawan. Itu selama di Makkah. Tapi setelah di Madinah, karena sudah mayoritas, jumlahnya sudah banyak, maka diperbolehkan untuk melawan orang-orang kafir yang mengganggu dan menyerang orang-orang Islam. Maka furidul jihadu ba'dal hijrah, ya. Jihad itu diwajibkan setelah hijrah ke Madinah. Penyebutan tentang ahli kitab. Ya, sudah ada ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi Nasrani, ya, yang masih mempunyai kitab orisinal antara Taurat dan Injil. Ayatnya banyak menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kebalikan dari tadi. Berarti kalau Makkiyah ya ayuhan nas, kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, karena sudah orang-orang yang beriman mayoritas di sana. Maka Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini ciri-ciri bahwa ayat tersebut adalah ayat Madaniyah, karena ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Beda kalau ini secara umum. Masih wahai manusia. Kalau ini wahai orang-orang yang beriman. Tidak menggunakan atau jarang menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Itulah pembagian dari Al-Quran, ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Kemudian selanjutnya makro atau ruko. Pernah dengar makro atau ruko? Bukan ruko sholat, ya.
makro atau rukuk biasanya kita jumpai di sebelah kanan atau kiri mushaf itu biasanya ada tulisan ain kecil. Nah, ain kecil ya. Kalau nggak kanan kiri. Setiap halaman pasti ada. Tapi ada yang tidak menggunakan makro atau rukuk, terutama yang aplikasi nggak ada, tidak ada. Jadi makro ini adalah sub pembahasan dalam Al-Quran. Jadi kalau menurut teman saya itu ya seperti paragraf. Satu tema dibuat paragraf itu ada makronya, ain sampai ain berarti satu paragraf. Membahas subtema tertentu. Kalau Al-Quran model lama biasanya ada. Kita ada huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Pembahasan ini juga biasa disebut rukuk. Karena apa? Dihubungkan kepada rukuk, sholat. Rukuk ketika sholat, makanya dinamakan rukuk. Karena zaman dahulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah itu membaca ayat Quran secara utuh dari awal sampai akhir, bukan dipilah-pilih seperti sekarang, kadang kuliah, kadang ulhu. Jadi dari awal memang dibaca karena hafal Quran. Membacanya itu satu makro atau satu ruku. Nanti setelah satu ruku gitu. Rakaat kedua seperti itu juga. Maka dinamakan apa? Ruku. Zaman saya dulu belajar atau mengaji juga gitu. Ya, batasannya sampai ruku, satu ruku, bukan satu halaman. Kalau sekarang kan halaman. Setiap makro atau ruku biasanya berisi satu sub pembahasan tertentu. Misal pembahasan tentang kisah Nabi Musa, pembahasan tentang Nabi Yusuf, pembahasan tentang akhirat, dan lain sebagainya. Makro juga biasa digunakan oleh para qori atau qori'ah, tilawatul Quran, ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran pada acara-acara musabaqah, tilawatul Quran, MTQ, dan acara-acara keagamaan lainnya. Itu termasuk sedikit sekelumit mengenai komposisi dari Al-Quran. Jadi sampai kudu harus tahu nama-nama atau istilah yang tersebut di dalam Al-Quran. Coba saya bukakan seperti ini. Yang saya kasih lingkungan hijau itu ya, itu yang saya terangkan tadi. Ini mushaf Kemenak. Nanti mushaf Menara Kudus beda lagi. Mushaf biasanya seperti ini itu. Surat Ibrahim itu namanya surat Ibrahim. Nanti diberi keterangan makiyatun, sudah ada keterangannya. Makiyatun berarti kategori makiyah. Kemudian ayat itu juga disebutkan, ayatnya ada berapa itu? 50. Yang di atas ditulis juz 13, kemudian halaman, kemudian nama surat dan surat ke berapa. Surat Ibrahim adalah surat yang ke-14. Itu komposisi dari Al-Quran yang kita sering jumpai dalam penulisan atau percetakan Al-Quran itu biasanya sudah diberi tulisan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya? Terima kasih sudah selesai ya. Itulah yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit untuk pertemuan Al-Quran hadis kali ini. Untuk diskusinya mungkin bisa dilanjut pertemuan yang akan datang, atau mungkin ada pertanyaan? Mungkin kan enggak ada ya, sudah bisa semua, sudah paham. Alhamdulillah, walaupun sedikit semoga dapat menambah pengetahuan dan ilmu anak-anak semua, bermanfaat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Saya cukupkan sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Des.